Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD selaku founder PM4I. Yang kami hormati Bapak Randi Mutikusuma, MPD selaku Direktur PM4I. Yang kami hormati Bapak Nanang Sriadi, SPD GR, selaku narasumber pada workshop virtual nasional pada malam ini. Serta Bapak Ibu peserta workshop virtual nasional yang berbahagia. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Yogi Setiawan, yang akan memandu Bapak Ibu pada kelas malam ini. Tak terasa Bapak Ibu, hari ini merupakan hari yang terakhir kita di kelas virtual animasi pembelajaran dengan Animaker. Pada malam ini telah datang Bapak Nanang Sriadi selaku narasumber pada malam kali ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi hari yang ketiga langsung saja kami persilakan kepada Bapak Nanang Sriadi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Mas Yogi, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, Bapak Randi Pratama dari Guru Inovatif Indonesia. Yang kami hormati Mas Yogi Setiawan, moderator pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu peserta kelas workshop virtual animasi pembelajaran dengan Animaker. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita dan kegiatan kita, yaitu pada hari ketiga untuk membahas animasi pembelajaran dengan Animaker. Mungkin sedikit saya kilas balik dulu dari dua pertemuan sebelumnya. Dari Bapak Ibu yang kami hormati, di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah sama-sama untuk mempraktekkan cara mengakses Animaker, cara mendaftar Animaker, lalu cara untuk membuat karakter di Animaker. Dan di pertemuan yang kedua kemarin, itu adalah yang lanjutan, kita memahami fitur-fitur yang ada di Animaker untuk digunakan sebagai editing di Animaker. Yaitu kemarin kita bisa menggunakan template, bisa memasukkan karakter yang disediakan, ataupun karakter yang kita buat sendiri, yang kita contohkan di pertemuan yang pertama. Dan juga kita bisa masukkan properti atau aset-aset, gambar, video, instrumen, dan juga kita bisa mengupload aset kita sendiri yang kita miliki di hard disk kita. Dan kemarin juga sama-sama kita melihat juga di Animaker itu terintegrasi dengan berbagai aplikasi lainnya, sehingga itu akan menambahkan aset-aset yang mempermudah kita dalam melakukan editing video pembelajaran. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Saya akan melakukan share screen. Sudah muncul ya, Mas Yogi ya? Sudah Bapak Nanang? Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita nanti akan sama-sama mempelajari cara berbagi, berkolaborasi, dan mengekspor video Animaker yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai melakukan editing ataupun membuat sebuah video di Animaker, pasti tujuan akhirnya kita akan mengekspornya atau mendownloadnya. Nah, namun sebelum kita sampai ke situ, ternyata di Animaker itu ada sebuah fitur yang hampir sama sebenarnya dengan beberapa aplikasi yang lain, yaitu di Animaker ini kita bisa berkolaborasi. Maksudnya berkolaborasi di sini kita bisa sama-sama membuat satu file yang dikerjakan oleh banyak orang. Nah, jadi ini namanya berkolaborasi di Animaker. Nanti kita akan sama-sama mempraktekkan. Saya akan membuat sebuah video. Nanti saya akan mengundang Bapak Ibu semuanya untuk ikut mengedit bersama-sama. Nah, jadi itu bisa kita jadikan sebagai satu alternatif, misalkan sebagai pembelajaran di kelas misalnya, sama-sama dengan siswa kita buat sebuah
AnyMaker baru dan kita bagikan link tersebut kepada siswa. Nanti siswa bisa bersama-sama dengan kita mengumpulkan karya mereka, atau sama-sama membuat sebuah video, atau juga ini bisa kita gunakan sesama guru untuk sama-sama membuat sebuah video agar pekerjaannya lebih cepat selesai. Nah, untuk berkolaborasi, Bapak Ibu, ini kita menggunakan menu share yang ada di pojok kanan. Ini ada menu share. Nah, di sini ada pilihan share to people. Jadi ada dua cara untuk berkolaborasi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita menggunakan email maupun menggunakan link. Nanti ada pilihannya seperti ini. Ketika kita memilih share to people dan kita menggunakan email, kita ketikkan email orang yang akan kita undang ataupun akan kita bagikan video kita. Nah, misalnya saya akan berbagi kepada rekan saya, kita ketik saja emailnya. Enter one or more email address. Jadi bisa satu atau lebih alamat email. Dan di sini ada pilihan, orang yang kita bagikan emailnya tersebut itu bisa mengedit atau bisa melakukan view. Nah, ketika kita memilih can edit, maka orang yang emailnya kita ketikkan di sini akan memiliki akses untuk mengedit apa yang kita buat tadi di AnyMaker. Jadi kita bisa bekerja sama, baik bekerja bersama-sama atau secara terpisah sendiri-sendiri untuk melanjutkan juga bisa. Pastinya orang yang kita undang tersebut akan bisa mengedit. Nah, ketika kita memilih can view, orang yang kita ketikkan emailnya nanti akan menerima link. Tapi mereka cuma bisa melihat video yang sudah jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Cuma bisa melihat, diputar saja, nggak bisa mengedit. Nah, jadi pilihannya di sini can view. Kalau kita mau bagi video dalam bentuk link saja, nggak perlu download. Kita bagikan linknya kepada rekan kita atau kepada siswa kita, bagi link aja, nggak perlu di-download. Nanti dikirim ke WA, kan itu cukup memakan memori kita. Kalau can edit, itu orang yang kita bagikan atau kita ketikkan emailnya itu bisa mengedit. Nah, pilihan yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa membagikan dalam bentuk link. Yang pertama tadi email, yang kedua link. Cara kerjanya sama. Kalau pakai email nanti akan masuk ke inbox Gmail dari mereka. Kalau copy link ini, nanti orang yang akan kita bagikan videonya maupun kita ajak edit itu dalam bentuk link. Itu nanti akan kita praktekkan. Lalu Bapak Ibu, selain kita bagikan, kita juga di AnyMaker ini bisa melakukan publikasi atau kita publish. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari publish ini. Yang pertama kita bisa mendownload videonya dalam bentuk video. Yang kedua kita bisa download dalam bentuk GIF atau gambar yang bergerak. Dan juga kita bisa mempublishnya langsung ke sosial media. Kita bisa langsung menguploadnya ke Facebook page maupun ke YouTube. Jadi itu ada dua pilihan. Nanti kita akan berintegrasi ya antara AnyMaker dengan akun Facebook maupun akun YouTube kita. Atau ada pilihan other download-nya ke media-media sosial yang lainnya. Untuk menu download video sendiri, karena kita di sini fokusnya ke video pembelajaran, maka yang kita pilih atau yang akan kita praktekkan nantinya adalah mendownload video. Sesuai dengan yang kita bahas di pertemuan yang kemarin, yang pertama, dari versi free maupun versi yang berbayarnya itu ada perbedaan, termasuk dari menu download-nya. Nah, di menu download, untuk versi free kita bisa memilih resolusinya itu dua jenis. Yang pertama adalah 480 pixel, standar definisi. Yang kedua adalah high definisi, itu 720 pixel. Nah, itu yang paling tinggi. Itu kalau saya rasa dengan kualitas 720 pixel itu sudah cukup bagus hasil downloadnya. Dan file tipenya atau tipe dari file yang akan kita download itu juga bisa kita pilih. Namun untuk versi free-nya kita hanya bisa mendownload dalam format MP4. Jadi kualitas maksimalnya 720p dan formatnya cuma satu pilihannya yaitu adalah MP4. Nah, ketika kita sudah memberi nama, lalu kita pilih download option-nya, resolusinya,
dan juga file tipenya, tipe file yang akan kita download, tinggal kita klik download saja. Dan nanti akan ada proses rendering seperti ini. Dan ini nanti pasti akan banyak menimbulkan pertanyaan di rendering ini karena rendering di Animaker ini cukup lama. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ketika ini lama dan cepat atau lamanya itu tergantung dari durasi video yang kita buat. Kalau makin panjang ya semakin lama, semakin singkat videonya juga semakin cepat. Ketika kita nunggu, kalau kita tunggu ini bisa lama Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita close saja, bisa kita tinggal. Ketika kita sudah klik download, kita tunggu proses renderingnya nggak jalan-jalan, kita tutup saja Bapak Ibu. Nanti ketika selesai, itu akan ada notifikasi ke email yang kita daftarkan ke Animaker. Jadi walaupun kita tutup, proses renderingnya akan tetap berjalan. Dan nanti ketika itu sudah selesai, kita bisa melihatnya dari menu Manage Export yang ada di dashboard kita. Nah, di dashboard kan ada menu Create, lalu ada menu My Project, yaitu project-project yang sudah pernah kita buat. Ini juga menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di grup WA, cara menyimpannya bagaimana. Jadi apa yang sedang kita edit itu akan tersimpan secara otomatis. Nggak ada tombol save-nya. Jadi untuk melihat project-project yang sudah pernah kita buat, itu ada di My Project. Dan untuk mendownload atau untuk melihat status rendering video yang sedang kita download tadi udah selesai belum, kita bisa melihatnya dari Manage Export. Nah, di sini kita bisa melihat prosesnya. Misalnya paling atas ini kan sedang berjalan, jadi proses renderingnya belum selesai. Yang sudah selesai, Bapak Ibu, nanti tandanya seperti ini. Ada logo untuk klik downloadnya. Nah, ketika sudah selesai, contohnya seperti ini. Tinggal kita klik download, maka nanti videonya akan terdownload ke dalam harddisk kita. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah untuk melakukan publikasinya. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi PPT. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk sama-sama mempraktekannya. Oke, Bapak Ibu silakan kita sama-sama mempraktekannya dengan membuka browser kita. Oke, saya cek dulu browsernya. Oke, saya akan melakukan share screen. Oke, kita cari saja di Google ya, Bapak Ibu ya, Animaker. Sesuai dengan yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Sambil saya review ulang, mungkin Bapak Ibu kalau saya lihat di grup WA-nya ada yang ketinggalan. Ini sama-sama kita review ulang. Jadi kita bisa mengakses Animaker dari pencarian Google, kita cari saja Animaker atau langsung masuk ke dalam website Animaker dengan alamatnya animaker.com. Oke. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau langsung praktek atau ingin menyimak dulu juga nggak masalah. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung praktek boleh memberikan komentarnya melalui kolom chatnya, akan langsung praktek. Nanti kalau banyak yang praktek, sama-sama kita tunggu. Oke, ada Ibu Farika langsung praktek. Oke, langsung praktek. Oke, ada yang menyimak juga, nggak masalah. Oke, Bapak Ibu, tadi sore saya mencoba untuk login ke Animaker. Ini kebetulan ada komentar dari Ibu Ellen, MC Tohang, kok agak susah login. Ya, mungkin berarti bukan saya saja yang mengalami masalah yang sama dengan agak susah login. Mungkin Bapak Ibu silakan login. Apakah mengalami hal yang sama? Yang ingin praktek, saya coba tadi sore. Nah, ini saya ingin mencoba lagi. Apakah masih lama? Ketika kita sudah masuk ke animaker.com, kita klik login saja Bapak Ibu. Muter-muter, ya. Susah login. Berarti ini banyak yang mengalami ya Bapak Ibu ya. Kalau saya cek di internet saya nggak lelet ya Bapak Ibu, agak cukup kencang. Nah, susah login ya. Kalau tadi sore sih saya sampai ada peringatan
gangguan server seperti itu. Oke, berarti kalau bukan saya aja berarti memang dari Animaker. Namun kita coba dulu ya Bapak Ibu. Semoga Animaker-nya ini lancar. Mungkin Bapak Ibu adakah yang sudah berhasil login? Gateway. Oke, berarti memang permasalahannya dari, nah ada Ibu Maulisah lancar. Mungkin saya akan coba ganti jaringan dulu, mana tahu dengan jaringan yang lain akan bisa masuk. Kita coba lagi Bapak Ibu ya. Saya sudah coba berganti jaringan. Nah, untuk buka di Google nggak masalah. Oke, kalau masuk Animaker-nya nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Kita klik login. Ada yang sudah masuk beberapa, ada yang juga masih susah. Oke, jadi sambil menunggu login, mungkin saya juga akan mereview beberapa pertanyaan yang muncul yang belum terjawab di yang kemarin. Jadi Bapak Ibu yang masih bermasalah dengan karakter yang dibuat, memang di versi free-nya jumlah karakter yang kita bisa buat itu 2 ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuat 2, kita nggak bisa lagi untuk membuat karakter baru. Nah kemarin sudah ada solusi yang kita berikan, yaitu ketika karakter tersebut sudah kita buat 2, itu dulu salah satunya atau bisa kita edit. Iya, seperti ini Bapak Ibu ya. 504 gateway timeout. Oke, ini ada juga sambil menunggu Animaker-nya, ada pertanyaan dari Ibu Dwi Ratri masalah durasi recorder voice. Jadi recorder voice yang bisa kita buat di Animaker di slide-nya, itu durasinya tergantung dari masing-masing slide atau masing-masing scene yang ada di Animaker. Kalau misalnya scene 1 itu panjangnya 10 detik, maka kita bisa merekam di scene tersebut juga 10 detik. Namun kalau scene satunya cuma 5 detik, maka kita hanya bisa merekam di scene tersebut juga selama 5 detik. Nah, jadi memang untuk durasi recorder di Animaker-nya berdasarkan panjang durasi dari slide-nya. Oke, sepertinya banyak ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan yang lain dulu sambil saya membuat menunggu. Nah, ini sudah bisa ya Bapak Ibu. Ke halaman login, kita akun Google. Cara login ada beberapa cara. Kita pakai Facebook atau Google, namun yang kita contohkan kemarin Google. Kalau tadi sore Bapak Ibu saya sudah sampai masuk. Nah, ketika saya akan membuat project baru itu selalu mental masuk ke halaman login lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu yang menanyakan masalah presentasi. Memang Bapak Ibu kalau kita lihat di halaman dashboard, ketika kita klik menu create, di situ ada menu presentasi. Nah, di presentasi itu bedanya nggak bisa diekspor jadi video. Jadi kita presentasi kayak pakai PPT, namun presentasinya bisa menggunakan karakter-karakter yang di Animaker. Kalau setahu saya kayaknya yang di presentasi di Animaker-nya itu
nggak bisa diisi suara, tapi nanti akan, kalau ini bisa masuk, nanti akan kita lihat lagi. Oke, masih time out ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Triningsi. Bagaimana cara mengedit jika proyeknya sudah terlanjur di-share? Oke, walaupun sudah kita share, sudah pernah kita download, dan kita mau mengedit lagi, itu masih bisa kita edit lagi Bapak Ibu ya. Kita melihatnya di dashboard kita, di My Project. Semua project yang sudah pernah kita buat itu masuknya di situ. Jadi kita klik aja edit, itu nanti bisa. Nanti kita share lagi maupun kita download lagi dengan pembaruan yang sudah kita edit. Jadi seperti itu. Susah sekali login, memang sama kita Bapak Ibu ya permasalahannya. Ini berarti masalahnya bukan di jaringan kita, namun dari server Animaker-nya. Nah, nanti kalau misalnya sampai beberapa waktu nggak bisa juga, mungkin akan saya buatkan tutorial tersendiri gitu ya Bapak Ibu untuk materi yang ketiga. Dari Ibu Kemalawati, oke saya coba login dulu. Bagaimana cara menghilangkan suara Animaker yang bersamaan dengan musik? Seperti yang sudah kita praktekkan kemarin Ibu Kemalawati, di timeline yang garis waktu yang di bawah itu ketika kita sudah merekam dan sudah memasukkan instrumen musik, itu bisa kita atur volumenya. Kita klik saja bagian instrumen, klik kanan itu bisa, atau di situ ada menu titik 3 itu bisa kita pilih. Nanti di situ ada menu untuk menurunkan volume. Jadi yang suara yang rekaman kita volumenya kita naikkan, yang instrumen musiknya volumenya kita turunkan sehingga tetap fokus kepada suara kita. Jadi suara instrumennya cuma sebagai back song-nya saja. Ini sambil nunggu nggak apa-apa ya, saya jawab dulu pertanyaan yang muncul ya. Ini ada dari Ibu Kusuma Tanti. Mungkin Mas Yogi coba buka Animaker bisa nggak? Mana tahu jaringan kita berbeda. Bisa Untuk bantu di share sini screen. juga sama Bapak. Saya tadi Sama ya? mencoba ya gateway. Mungkin dari Animaker-nya Bapak. Ini agak server down. Iya. Sepertinya server Animaker-nya ini. Jika malam ini tidak bisa login Bapak, mungkin nanti akan diteruskan dengan tanya jawab. Lalu untuk materi malam ini Bapak Nanang akan membuat tutorial tersendiri. Nanti akan kami share pada grup WA nggih. Begitu nggih Bapak? Ya, iya gitu aja mungkin solusinya. Ini Nggih. berarti kan emang bukan, kirain Bukan tadi sore dari dengan saya ya. gitu kan. Rupanya semuanya. Tidak masalah Bapak Ibu jika tidak bisa login. Kita malam ini akan tanya jawab, akan mereview untuk malam yang kemarin, 2 malam yang kemarin. Mungkin dari 2 malam yang kemarin Bapak Ibu masih ada keluhan tentang bagaimana pembuatan video dari aplikasi Animaker. Bisa Bapak Ibu tanyakan dalam kolom chat maupun present. Ada yang resen Bapak? Bentar. Kepada Bapak Syapri, bisa dinyalakan. Pak. Ya, kami persilakan Bapak untuk bertanya kepada Bapak Nanang.
Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. bagi kita semua. Yang akan saya tanyakan begini Pak. Kalau animasi itu kan rasanya dengan suara kita masih, saya pinginnya gitu. Yang kedua, bisa nggak kita tambahkan video-video, misalnya saya sedang ngajar, jadi kita bikin animasinya di dalam papan tulis itu. Anak-anak silakan dengarkan ini. Lalu ada video dalam itu kan, video tentang hari kiamat gitu. Saya kan mengajar PI Pak, jadi mohon maaf Bapak Syafri Doni, untuk sinyalnya video sepertinya terkendala tentang hari kiamat gitu kan melalui animasi tersebut. Ya Pak, di sini lancar Pak. Sinyalnya. Saya bisa mendengar tapi sepotong-potong gitu. Saya simpelkan saja Pak ya. Iya. Bisakah wajah kita dianimasikan? Yang pertama, ya kan? Yang kedua, bisa nggak kita tambahkan video-video yang lain dalam animasi itu? Sekarang kan ada macam animasi antara yang real dengan yang grafis gitu kan? Bisa nggak kita buat seperti itu Pak? Itu saja, simpel Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Nanang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syafri Doni. Untuk yang pertama tadi, bisa nggak gitu Pak ya, dari yang muka kita di apa ya gitu ya, di animasinya gitu Pak ya, dianimasikan di Animaker gitu ya. Jadi untuk fitur yang seperti itu belum ada di Animaker. Jadi kita memang di Animaker kalau untuk karakter yang bisa kita gunakan ya karakter yang sudah kita praktekkan kemarin Pak. Karakter yang sudah disediakan maupun yang kita desain sendiri gitu ya. Mau kita rubah bentuk mukanya. Tapi kalau itu kita mengkonversi dari muka kita untuk dimiripkan langsung gitu nggak bisa. Itu kalau aplikasi lain ada itu saya sudah coba itu, tapi dia sebagai apa ya, virtual kamera gitu Pak, bukan untuk membuat video pembelajaran. Itu memang ada, tapi kalau di Animaker sendiri itu nggak bisa. Nah kalau untuk di Animaker-nya kita mau menggabungkan atau kita mau masukkan video sendiri gitu Pak ya, seperti yang Bapak maksud tadi, misalnya Bapak ingin menjelaskan tentang hari kiamat gitu kan, kalau kita buatnya di Animaker-nya langsung kan nggak bisa gitu Pak ya, aset-asetnya terbatas seperti itu di Animaker untuk rangka tersebut. Bisa kita Pak, Bapak bisa mengupload video yang Bapak punya sendiri, baik dari YouTube misalnya atau yang Bapak buat sendiri ke Animaker. Nanti yang menjelaskannya itu adalah karakter Animaker-nya, karakter animasi ada di Animaker menjelaskan video yang Bapak upload itu bisa. Jadi videonya itu kita masukkan ke Animaker, suaranya kita hilangkan. Suaranya kita hilangkan yang di video tersebut. Nah, bisa mengkonversi dulu Pak video yang kita upload tadi. Yang satu udah kita upload, suaranya kita hilangkan gitu ya. Dan video tadi kita pisahkan dulu suaranya menggunakan aplikasi lain, misalnya video editor atau converter lain. Nah, jadi ketika kita masukkan karakter animasi, kita klik karakter animasi tersebut dan kita klik lip sync gitu, kan ada pilihannya rekam suara, ada pilihannya ngetik, ada juga pilihannya upload. Nah, kita upload suara yang sudah kita pisahkan tadi dari videonya. Nah, ketika kita upload, maka nanti karakter tersebut itu kan akan memiliki gerakan mulut menyesuaikan dengan suara yang kita upload. Nah, jadi video yang kita punya tadi berputar, terus karakternya berbicara dengan suara yang kita upload. Jadi kalau saya sih solusinya seperti itu Pak. Nah, jadi itu bisa, kita mengupload video kita sendiri itu bisa dengan yang menjelaskan karakter yang ada di Animaker tersebut. Seperti itu Pak. Terima kasih atas jawabannya Bapak Nanang. Bagaimana Bapak Syafri Doni, apakah penjelasan dari Bapak Nanang ini bisa diterima? Jadi untuk terima kasih moderator. Jadi untuk suara-suara dari video yang kita upload itu tidak bisa Pak ya.
harus diganti. Oh iya Pak, jadi Halo? kalau kita masukkan videonya, Jadi suara harus dimikir tuh Pak. iya, suaranya dipisah Pak kalau bisa. Yang video kita upload, misalnya kita download video dari YouTube gitu kan, itu kan ada gambarnya, ada suaranya. Itu kan bisa kita pisah gitu Pak, pakai video editor atau online kan konversi. Jadi kalau cuma video yang kita upload, karakternya kita masukkan, karakternya akan diam saja gitu Pak. Nggak mengikuti video yang kita masukkan. Jadi solusinya yang video yang kita upload tadi, yang di luar Animaker-nya sudah kita pisah juga suaranya. Jadi formatnya kita konversi video jadi MP3. Jadi tinggal suaranya. Videonya kita upload, suaranya kita upload juga melalui menu karakternya tadi agar karakternya itu bisa berbicara sesuai dengan audio dari video tersebut. Kalau cuma video yang kita upload, maka nanti ketika kita masukkan karakternya itu akan diam mulutnya, nggak ngikutin suara video tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih penjelasan Bapak Nanang. Sekali lagi Bapak Ibu, karena aplikasi Animaker ini lagi dalam server down, untuk malam kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab terkait 2 materi untuk yang kemarin. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada kebingungan untuk materi yang kemarin, bisa ditanyakan dengan raise hand maupun di kolom chat. Untuk materi malam kali ini akan dibuatkan tutorial oleh Bapak Nanang. Kemungkinan bisa besok nggih Bapak untuk di-share-nya ke dalam grup? Oke, bisa. Nanti Oke. ketika servernya sudah bagus, besok pasti langsung bisa gitu. Tenang Karena yang saja materi Bapak terakhir Ibu. kebetulan nggak begitu banyak kan. Iya Bapak. Karena untuk malam kali ini bagaimana cara kolaborasi Animaker dan cara publis Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand Bapak. Ibu Dewi Sartika. Bentar Bapak. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Saya mau tanyakan, itu karakter anak-anak nggak ada ya? Harus berbayar atau bagaimana ya? Soalnya saya kan di sekolah, jadi harus membuat materi. Kalau materi kan harus ada anak-anaknya. Yang ada cuma dewasa semuanya, jadi saya bingung cara membuatnya, karakter anak-anak. Itu aja Pak. Iya Ibu, memang benar. Untuk karakter yang free-nya itu rata-rata yang dewasa. Itu saat kita membuat karakter baru di situ memang ada pilihan karakter anak-anak. Ada yang laki-laki, yang perempuan gitu. Namun karakter tersebut itu harus berbayar untuk kita bisa mengedit atau membuat karakter yang anak-anak. Jadi untuk versi free-nya itu cuma yang dewasa. Tapi Ibu bisa cek lagi coba nanti di karakter yang sudah disediakan Animaker apakah ada gitu ya. Kalau yang di create karakter itu untuk versi anak-anaknya itu memang berbayar. Namun kalau coba lihat di karakter yang sudah disediakan oleh Animaker, kita bisa scroll ke bawah, mana tahu dapat. Karena saya juga sebenarnya belum scroll sampai bawah apakah ada yang anak-anaknya yang gratis. Kita coba saja nanti Bu ya. Kalau yang dari create karakter emang berbayar untuk karakter anak-anak. Terima kasih Bapak Nanang Siagi. Dari Ibu Dewi Sartika, mungkin penjelasan dari Bapak Nanang bisa diterima? Mungkin sudah nggih Bapak? Selanjutnya kami infokan kembali Bapak Ibu, karena server dari Animaker ini sedang down, maka untuk malam kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab saja terkait 2 materi pada malam kemarin. Mungkin Oke, Bapak Pak. Ibu. Ini ada, saya nyoba buka, sepertinya bisa masuk ini. Bisa saya Bapak? coba share screen ya. Iya Bapak, silakan Bapak. Oke Bapak Ibu, nah kita lanjutkan. Saya sudah bisa masuk sampai sini nih. Ini tadi saya sudah login, sudah ke dashboard. Nah jadi seperti ini. Nah mungkin ini ada update pembaruan ya Bapak Ibu ya, makanya tadi agak down. Semoga ini nanti nggak ngulang lagi. Karena tadi saya juga sudah sempat sampai sini, ketika mau buat project, mental lagi. Oke, jadi Bapak Ibu, yang materi hari yang ketiga ini, kita akan coba berkolaborasi. Namun nanti bisa atau enggak gitu ya, kita akan coba dulu. Oke, misalnya ini saya sudah memiliki sebuah project. Nih, ada beberapa scene 1, scene 2, scene 3, 4,
Nah, dan seterusnya sampai bawah, ini ada sekitar 10 scene ya Bapak Ibu, yang sudah saya desain di Animaker. Ketika ini kita sudah selesai, kita bisa mendownload. Mungkin kita sama-sama untuk mempublishnya dulu Bapak Ibu. Nah, menu publish itu ada di pojok kanan atas yang warnanya oranye ini. Ini kita klik publish dan pilihannya ada beberapa, yaitu download video, lalu ada download GIF. Bisa juga langsung kita publish ke media sosial kita seperti Facebook maupun YouTube. Lalu ada pilihan other download yang lain yang bisa kita share ke berbagai macam media sosial yang lainnya. Nah, karena kita di sini fokus ke video yang di-download, maka kita akan membahas yang download video. Mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang sudah bisa membuat project atau sudah membuka project yang sudah pernah dibuat sebelumnya? Nah, project yang sudah pernah dibuat sebelumnya itu muncul di halaman dashboard kita, Bapak Ibu ya, di barisan ini. Nah, atau dari menu My Project ini. Tadi saya membuka bisa masuk sampai sini. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita memilih download video, ini jangan lupa kasih nama dulu Bapak Ibu, biar nanti nggak susah mencarinya. Misalnya materi yang saya buat ini adalah statistika kelas 8. Lalu ada download option. Ada dua pilihan versi free-nya, standard definition 480p maupun HD high definition-nya 720p. Dan kita pilihnya pastinya yang tertinggi saja Bapak Ibu. Kalau 480 untuk handphone-handphone yang sekarang itu sudah nggak bagus tampilannya. Lalu file tipenya itu cuma 1 MP4. Dan di sini nanti ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Karena di versi free kemarin untuk download yang ada karakter premiumnya itu terbatas. Nah di sini ada 1 premium image, tapi ini masih tanda checklist. Free usage credit applet, tergantung ini ya. Kita bisa menggunakan dengan memberikan sumbernya, mungkin seperti itu maksudnya. Jadi usahakan ketika kita memilih aset-aset maupun gambar-gambar kita cari yang free. Setelah itu kita klik download. Nggak bisa. Oke ya, sepertinya kembali. Oke. Oh iya, seperti ini Bapak Ibu ya. Masih gateway Bapak Ibu ya. Kita masih belum bisa mendownload. Namun tadi secara umum, cara mendownloadnya seperti itu. Kita pilih menu publish, kita pilih download video, kita kasih nama, kita pilih resolusinya, lalu kita pilih formatnya, dan kita download. Saya coba edit lagi. Nah, berarti memang ini belum maksimal ya Bapak Ibu ya. Servernya masih dalam perbaikan juga. Saya coba buka chat, gateway lagi, timeout lagi. Ya, memang. Oke. Nah, masih sama Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan lagi Mas Yogi ya. Nanti mana tahu bisa lagi. Ya Bapak, ini saya coba kembali ini server down lagi Bapak. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu karena server sedang bermasalah. Untuk malam kali ini bisa Bapak Ibu sertakan tanya jawab di kolom komentar maupun raise hand. Kepada Bapak Ibu yang menginginkan tanya jawab, silakan. Sekali lagi di sini kita belajar bersama-sama karena untuk malam kali ini karena server lagi down Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dalam raise hand maupun kolom chat. Ingat Bapak Ibu, moto guru inovatif adalah belajar, berkarya, dan berinovasi. Untuk materi malam kali ini akan dibuatkan video tutorial kepada Bapak Nanang. Bisa di-share untuk besok atau besoknya lagi. Karena kelas kita ini ada sesi diskusi ya Pak. Ada 5 hari. Jadi tenang Bapak Ibu, tidak perlu khawatir terkait masalah materi malam kali ini. Saya lihat dulu Bapak ini.
Dari kolom chat sepertinya ada beberapa Ya, pertanyaan ini. ini dari Ibu Ratri, Bapak. Bagaimana konvers suara dari video, Bapak? Nah, untuk mengkonvert itu dari video jadi suara saja gitu ya, nggak ada videonya, itu bisa kita pakai video editor. Pakai video editor kita misalnya pakai salah satu video editor misalnya Filmora gitu kan atau yang lain. Kita masukkan video tersebut, lalu kan di situ biasanya ada menu untuk memisahkan antara video dan suara. Biasanya klik kanan itu apa ya menunya ya, itu untuk memisahkan video dan suara. Nanti kalau udah pisah, videonya kita hilangkan. Nanti kita simpan dalam format MP3. Itu salah satu caranya. Atau juga ada caranya online. Cari aja Bapak Ibu di Google gitu ya. Converter misalnya formatnya atau video menjadi MP3 gitu. Itu juga bisa dengan cara online. Jadi bisa pakai video editor maupun dengan cara online. Seperti itu Mas Yogi. Terima kasih penjelasannya kepada Bapak Nanang. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk malam kali ini, karena server lagi bermasalah, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait 2 materi pada malam kemarin, kami persilakan untuk raise hand dan bisa melalui kolom chat. Selanjutnya, untuk administrasi, presentasi, dan lain-lain, Bapak Ibu jangan khawatir, karena sudah kami siapkan. Di sini Bapak Ibu tinggal bagaimana cara belajar dengan maksimal, agar ilmu yang Bapak Ibu serap bisa bermanfaat untuk kedepannya. Bentar Bapak, ini ada pertanyaan dari Husniatun ini Bapak, untuk ini Ibu, karena server lagi down Ibu, jadi untuk tulisannya memang withdrawn. Ini Bapak, ada pertanyaan dari Muhammad Imron. Bisakah ditampilkan contoh hasil video yang dibuat menggunakan Animaker, Bapak Nanang? Tadi ada yang sudah selesai proyeknya, namun sepertinya belum terdownload di komputer yang saya pakai ini, Mas. Iya, Pak. Ada yang resen dari Bapak Khalil Al-Quraisy. Ya, Mas. Silakan kepada Bapak Khalil. Ya. Yang pertama saya bantu jawab yang pertanyaan tadi. Itu untuk video yang sudah selesai bisa di grup WA itu banyak kayaknya dari tadi pagi teman-teman kita yang praktek. Terus terkait ini karena sekarang mungkin servernya jebol. Nah, kira-kira ini yang bisa untuk mengakses tutorial untuk yang malam ini, atau mungkin sudah ada video tutorial yang diupload di YouTube, mungkin bisa di-share di sini. Misalkan kalau ada, tapi misalkan tidak ada ya sudah, berarti kita harus nunggu server Animaker-nya pulih kembali. Itu. Tapi kalau memang ada, boleh di-share di sini, Bapak. Biar ini malam ini anggaplah dapat ilmu yang terkait Animaker, karena memang jadwalnya kan sekarang nimba ilmu Animaker itu. Gimana Bapak Nanang? Oke. Nah, untuk tutorialnya sebenarnya ada beberapa tutorial di YouTube saya, namun tampilannya sudah beda, Pak. Namun saya tampilkan sedikit, nggak masalah nanti, Pak ya. Saya sudah pernah membuat tutorialnya, tapi ini versi yang lama. Saya membuat video Animaker itu sudah 1 atau 2 tahun yang lalu. Mungkin coba saya share aja. Oke, suaranya muncul belum nih, Mas? Belum ya? Belum, Bapak Nanang.
Oh, share sound-nya belum ya. Oke. Sudah muncul ya suaranya Mas ya? Sudah Bapak Nanang? Sudah. Oke, saya coba di proses download saja ya. Di proses download kita klik publish langsung. Nah, di situ kita bisa mendownload videonya atau dalam bentuk GIF. Ukurannya kita pilih, formatnya juga kita pilih, kita klik download. Nah, di sini prosesnya sedang berjalan, itu sesuai dengan ukuran yang kita miliki. Nah, bisa kita tunggu atau kalau kita tinggal nanti biasanya ada emailnya yang masuk kalau itu sudah selesai. Nah, bisa kita klik emailnya, kalau misalnya itu lama bisa kita tinggal. Nah, kita tinggal download videonya. Jadi yang masuk email itu masa berlaku linknya hanya 7 hari. Kalau sudah 7 hari itu tidak bisa download lagi, harus buat dari awal lagi. Maksudnya memulai dari proses download di awal tadi. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai, sampai terdownload, sampai bisa dibuka. Selain terbuka proses downloadnya, juga terbuka proses saat pembuatannya seperti ini. Dari email yang kita klik tadi. Oke, kita coba buka video yang sudah kita download. Nah, seperti inilah tampilan dari video yang telah kita buat menggunakan Animator. Nah, di situ masih ada watermarknya karena di situ kan kita menggunakan versi yang gratis, jadi masih ada watermarknya. Kalau kita untuk Berarti- linknya Bapak Nanang bisa dikirim ke dalam grup. Oke. Oke. Bagaimana Bapak Kolel Arkuresi? Apakah dengan Berarti penjelasan kalau tersebut bisa? kita ingin mendownloadnya itu bukan langsung di-download di aplikasi langsung, berarti dikirimnya link download ke email ya? Kalau Itu kayak tadi. dulu Pak. Nah, makanya yang seperti saya bilang tadi, ada perbedaan antara itu video saya itu tadi kalau nggak salah saya buatnya sekitar bacaannya sih 5 Mei 2020 Pak. 5 Mei 2020, sekarang sudah 2022, sudah 2 tahun lebih. Nah, jadi kalau yang dulu seperti itu Pak. Kita dari aplikasinya langsung bisa juga kita download, kita tunggu proses renderingnya tadi berjalan, tapi biasanya itu lama prosesnya Pak. Biasanya saya nggak sabar sih nunggunya, saya keluarkan aja. Nanti ada notifikasi ke email, bisa download langsung dari email. Itu kalau dulu. Kalau sekarang, ketika tadi sudah kita klik download, proses renderingnya jalan, kita tinggal saja, itu nanti ada kan notifikasi di email kalau itu sudah selesai terdownload. Nanti itu kita masuknya nggak bisa download dari email Pak. Nanti ada link yang menuju ke aplikasi lagi, ke Manage Export. Ini saya lihatkan PPT-nya yang saya share tadi. Nah, nanti ketika sudah ada dari email, ketika kita klik emailnya, itu nanti kita dialihkan ke halaman Manage Export yang di bawah ini Pak. Nah, yang di sini ada menu Manage Export. Kalau yang dulu, ketika masuk email kita download langsung bisa. Nah, sekarang dibikin satu langkah lagi. Dari email ketika kita klik Manage Export. Nah, disinilah kita bisa mendownload. Ini statusnya masih rendering, masih jalan. Kalau yang sudah terdownload, yang seperti ini. Nanti ketika ini kita klik, maka langsung terdownload seperti tadi ke harddisk kita atau ke komputer kita. Jadi memang sudah ada perbedaan dari video yang saya tampilkan tadi dengan yang Animaker yang versi sekarang. Begitu Pak. Oh siap, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bapak Nanang. Penjelasannya sangat jelas dan padat ya. Apakah ada yang tanyakan lagi kepada Bapak Kolel? Nggak ada. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar Bapak Nanang. Iya Pak. Bentar Pak. Dari Ibu Tri Fajar Wahyuni, Pak mau bertanya, apakah web Animaker ini juga bisa membuat animasi bergerak selain karakter orang? Oke, Ibu Tri Fajar ya.
Bisa, Ibu ya. Jadi selain karakter kan di Animaker itu ada memasukkan aset-aset, properti, memasukkan gambar, dan yang lain sebagainya. Nah, gambar-gambar yang kita masukkan itu atau aset-aset properti yang kita masukkan itu bisa kita kasih animasi. Nah, ketika saya memasukkan gambar buku, nah itu kita klik gambar bukunya nanti akan muncul menu animasi. Nah, animasi yang bisa kita berikan situ, animasi ketika pertama masuk gambar bukunya, animasinya apa gitu ya, apakah fade muncul pelan atau dari samping itu bisa. Nanti ketika kita mau berpindah ke slide yang lain, itu animasi keluarnya seperti apa. Apakah fade juga atau bergerak, itu bisa kita berikan. Sama seperti yang di Canva, PowerPoint, itu bisa seperti itu. Baik, penjelasannya sangat detail ya Bapak Nanang. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari seseorang Bapak. Saya sudah membuat, kenapa tidak ada di My Project Bapak? Oke, yang kita buat seharusnya ada. Mungkin itu tadi kan tampilannya kalau nggak salah di My Project saya tadi, kalau udah nggak muncul ya, itu kayak putih-putih gitu ya. Itu mungkin nggak muncul thumbnailnya. Sebenarnya ada. Mungkin juga kita nggak atau lupa memberi nama, lupa mengganti nama. Ketika kita membuat sebuah project baru, itu kan di pojok kiri atas itu ada nama. Itu bisa kita rubah namanya. Nah, biar itu kita nanti gampang nyarinya di My Project, ketika kita membuat project baru itu kita rubah namanya. Seharusnya ada ya, Bapak Ibu ya. Semua yang sudah kita buat akan muncul di My Project. Mungkin perlu di-refresh dulu halamannya. Itu nanti akan muncul. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Nanang. Sekali lagi kami infokan Bapak Ibu, karena malam ini aplikasi Animaker masih dalam server perbaikan, silakan untuk malam ini kami isi dengan sesi diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi 2 malam kemarin, bisa raise hand dan bisa menulis di kolom komentar. Tadi ada yang raise hand dari Ibu, udah hilang. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kurniati. Saya sudah mengirimkan link proyek animasi Bapak yang dibuat tadi siang, tapi saya tidak bisa mempublis melalui sosial media. Apakah permasalahan tersebut Bapak Nanang? Oke, jadi sudah di-share gitu ya, Mas ya. Tapi nggak bisa, gimana tadi Mas, coba agak diulang. Ini sudah mengirimkan link proyek animasinya yang dibuat, tapi tidak bisa dipublis Bapak di sosial media. Oke. Jadi ketika sudah dibagikan link project-nya ini yang seperti apa dulu ya, Bu? Apakah link project yang berkolaborasi tadi atau cuma orang yang bisa nonton saja? Jadi kayak kita nonton YouTube, kita kasih linknya, nontonnya di situ. Jadi di Animaker tadi kita bisa membagikan link tadi dalam 2 jenis. Yang pertama, ketika orang tersebut mendapatkan link kita, bisa mengedit project yang kita buat. Dan yang kedua, itu mendapatkan link mereka cuma nonton video yang sudah kita buat. Nah, seharusnya kalau Ibu melakukan hal tersebut, nanti mau dipublish ke media sosial pun itu pasti bisa. Nah, karena memang kalau publish ke media sosial, itu langsung dari Animaker ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Misalnya ke YouTube, kita harus menautkan dulu akun YouTube kita ke Animaker. Biasanya kalau kita klik publish tadi terus pilih YouTube, nanti kita diminta persetujuan dengan akun YouTube-nya, akun Google kita kalau ini akan mengakses untuk mengupload ke YouTube. Jadi memang ada beberapa proses yang agak panjang dilalui untuk mengupload video yang kita buat langsung dari Animaker ke media sosial. Namun kalau Ibu ada permasalahan di situ, Ibu bisa download saja videonya dan upload manual ke media sosialnya seperti itu. Itu solusinya seperti itu. Terima kasih penjelasannya Bapak Nanang. Sangat jelas ya, Ibu Kurniati. Mohon maaf Bapak Ibu karena server lagi bermasalah sehingga untuk pembelajaran malam kali ini masih terganggu ya. Untuk selanjutnya nanti akan dibuatkan link tutorial yang akan dibuat oleh Bapak Nanang, akan di-share dalam grup karena untuk malam ini server Animaker sedang bermasalah. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi di hari sebelumnya, silakan dipertanyakan pada malam kali ini.
Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa bertanya pada malam ini, bisa bertanya sampai tanggal 23 ya Bapak Nanang, kita buka kelasnya di WA Group. Iya Pak, siap. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marta Hersanti. Apakah Animaker bisa mengupload musik dari perangkat kita, Bapak? File musik dari laptop untuk digunakan dalam project. Oke, jadi untuk di Animaker kita bisa mengupload beberapa file yang jenisnya yang pertama gambar, yang kedua video, yang ketiga audio. Jadi kalau kita punya musik sendiri yang formatnya MP3 yang ada di laptop kita itu bisa kita upload. Seperti yang saya contohkan di pertemuan kedua kemarin, saya download video audio atau MP3 dari Bensound dan saya upload ke Animaker. Nah, itu juga lebih aman ya Bapak Ibu ya. Kita memiliki atau mengupload sendiri audio dari sumber-sumber yang gratis. Karena kalau kita mengambil audio dari Animaker, nanti kalau kita upload ke YouTube biasanya kita akan kena hak cipta atau copyright. Jadi memang untuk musik saya sarankan kita mengupload sendiri musik yang kita punya, yang sudah kita download dari yang emang benar-benar sumbernya gratis. Seperti itu Mas Yogi. Terima kasih Bapak. Tadi ada penjelasan tentang hak cipta ya Bapak? Iya. Misalkan apakah ada musik-musik gratis Bapak dalam YouTube itu sehingga kita masukkan ke Animaker ini bisa tanpa adanya copyright? Di YouTube itu cukup banyak kayaknya ya. Apa ya namanya ya? Yang aduh saya lupa namanya. Saya memang kalau ngambil dari YouTube itu agak-agak ragu juga. Memang katanya gratis gitu kan. Tapi seketika kita download lama-kelamaan kena copyright juga gitu. Itu sering sebenarnya. Jadi untuk musik sih jangan terlalu mudah percaya dengan gratisnya itu gitu. Itu sudah sering banyak yang kena. Bahkan yang saya dari Bensound itu, bensound.com itu kan emang musik gratis. Rupanya banyak juga yang klaim kalau itu hak cipta padahal jelas-jelas gratis ya. Itu nanti kita sebenarnya bisa banding sih sebenarnya kalau di YouTube itu bisa. Yang penting kita punya dasar, kita sudah menampilkan sumbernya gitu di deskripsi kita. Kalau dari Bensound kayak gitu. Kita bisa menggunakan musiknya tapi menyantumkan sumbernya. Kalau dari YouTube apa ya? Namanya saya lupa itu Mas. Kok lupa saya. Itu ada websitenya atau salah satu channel yang kita bisa menggunakan itunya. Atau kalau kita mau aman juga kita bisa menggunakan musik yang langsung dari YouTube studionya yang bawaan. Ketika kita baru pertama mengupload video ke YouTube itu kan ada menu edit. Kita edit langsung di YouTube studionya dan kita gunakan musik-musik dari YouTube library-nya. Mungkin solusinya seperti itu. Terima kasih Pak, karena kan banyak juga yang bagi pemula-pemula ini kan kena copyright Bapak. Jadi untuk mengatasi tersebut kita harus memilih musik-musik yang gratis memang dari YouTube. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, karena server Animaker lagi bermasalah, kami mohon maaf untuk malam kali ini. Untuk pembelajaran animasi Animaker-nya masih terkendala. Insya Allah untuk kedepannya akan kami buatkan tutorial yang akan di-share Bapak Nanang pada WA Group. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk administrasi, presensi, dan lain-lain sudah kami persiapkan. Bapak Ibu tinggal bagaimana belajar di dalam WAG, WhatsApp Group yang sudah kami sediakan. Di dalam WhatsApp Group tersebut Bapak Ibu bisa bertanya terkait animasi yang dibuat di dalam Animaker ini, agar ilmu yang Bapak Ibu serap ini semakin bertambah dan semakin banyak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marta lagi, Bapak Nanang. Kalau kita kena copyright, apa yang akan terjadi Pak? Apakah video kita akan di take down atau kita harus membayar penalti? Oke, jadi kalau tergantung kondisinya ini ya Bapak Ibu ya. Tergantung kondisinya akun kita sudah termonetisasi atau belum gitu. Ini sebenarnya di YouTube ya, bukan di Animaker. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit membahasnya. Kalau kita belum termonetisasi, itu mungkin nanti itu akan menjadi catatan ketika kita mengajukan monetisasi seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi tanya YouTube apakah kita diterima atau enggak monetisasinya. Jadi kebanyakan seperti konten-konten yang menggunakan musik-musik seperti nanti biasanya akan tertolak di monetisasi. Namun kalau kita sudah termonetisasi di YouTube-nya, kita terkena hak cipta,
kita digugat oleh yang punya musik tersebut, biasanya pendapatan dari video yang sedang kita gunakan tersebut itu diambil sama yang punya musik tersebut. Itu salah satunya. Bisa juga bagi hasil gitu ya dari yang didapatkan nominalnya dari video tersebut, atau kita bisa menghapus audionya. Tapi kalau audionya panjang, itu nanti kalau kita hapus, yang suara kita juga akan ikut terhapus. Jadi memang seperti itu sih hal yang akan terjadi ketika kita terkena klaim hak cipta audio di YouTube. Terima kasih Bapak Nanang, penjelasannya sangat jelas nih Bapak Ibu. Ini ada lagi dari Ibu Una. Pak, saya buat scene 1 dan scene berikutnya, tetapi di layar sebelah kanan hanya muncul background saja. Permasalahannya di mana, ya, Pak? Sudah buat scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita klik kanan tadi, berarti yang sebelah kanan itu kan tampilan-tampilan scene ya, Ibu ya, scene 1, scene 2, scene 3. Coba klik saja, memang itu kan scene-nya itu akan muncul lengkap ketika kita klik. Nah, kalau nggak kita klik memang sepertinya itu nggak ada isinya gitu ya, kayak yang punya saya tampilkan tadi kan, atau cuma beberapa. Namun kalau kita klik, yang di halaman kanvas tengahnya sih sebenarnya tetap muncul sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Jadi memang seperti itu. Tinggal kita klik saja pada scene yang mana. Itu nanti baru muncul di tampilan kanvasnya. Kalau itu memang sudah kita isi. Kalau itu belum kita isi dengan karakter, belum kita isi dengan gambar atau apa ya, memang nggak ada isinya seperti itu, Mas Yogi. Nah, terima kasih penjelasannya Bapak Nanang. Di sini Ibu Laurenciana bertanya, apakah proyek yang sudah tersimpan bisa ditampilkan secara offline saat pembelajaran di kelas atau harus online? Soalnya jaringan di sekolah tidak ada, Bapak. Kalau tujuannya untuk menampilkan proses editingnya atau membagikannya dalam bentuk lain memang harus online. Jadi kalau kita mau kita tampilkan dalam versi offline harus kita download dulu seperti yang kita praktekkan tadi. Jadi kita download dulu videonya sampai jadi sebuah file yang tersimpan di hard disk kita. Nah itu nanti tinggal kita putar saja di dalam kelas. Kalau kita mau menampilkan yang proses di Animaker-nya di dalamnya, ya kita harus online. Tapi kalau sudah kita download, yang ngasih downloadnya tadi ya bisa saja kita putar dalam versi offline-nya di kelas pakai proyektor misalnya seperti itu. Terima kasih penjelasannya Bapak Nanang. Untuk pengumuman Bapak Ibu, karena malam ini server Animaker-nya sedang bermasalah, untuk malam ini kami isi dengan diskusi tanya jawab melalui resen maupun kolom komentar. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya, bisa Bapak Ibu menulis dalam kolom komentar maupun resen. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena malam ini server Animaker-nya sedang bermasalah, akan kami ganti sebagai video tutorial yang akan dibuat Bapak Nanang, akan di-share besok atau besok lusanya, karena kita menunggu Animaker-nya itu ya Bapak ya? Masih ya, betul Pak. Nunggu bisa diakses. Ya, kalau misalnya besok bisa diakses, langsung saya buatkan besok. Terima kasih Bapak Nanang. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa moto guru inovatif yaitu belajar, berkarya, dan berinovasi. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, untuk malam ini materinya adalah cara kolaborasi dengan menggunakan Animaker dan cara publis agar kita bisa melihat video yang telah kita buat dengan offline. Mana tadi, Mas? Maaf, agak terputus. Oke Bapak, ini Bapak ada yang untuk materinya sudah kami share dalam grup Ibu Ana. Ini Bapak Nanang ditanya terkait channel YouTube-nya apa Bapak? Oh. Dari Ibu Marta. Channel YouTube-nya masih nama saya, Nanang Sriyadi gitu ya, masih nama saya, boleh dikunjungi nanti itu.
ada beberapa seri sih tentang Animaker dan itu masih lama gitu ya, masih yang video-video lama. Mungkin kedepannya juga akan diupdate gitu ya dengan yang fitur baru ini. Namun secara umum cara penggunaannya masih sama kalau mau lihat yang video Animaker. Kalau mau lihat video-video yang lain, silakan juga, ada lumayan banyak videonya. Terima kasih Bapak Nanang. Mungkin untuk malam ini kami cukupkan ya Bapak. Sebagai gantinya nanti kami akan share video tutorial dalam grup. Kami mohon maaf Bapak Ibu karena aplikasi Animaker-nya sedang bermasalah. Jadi untuk pembelajaran malam kali ini Bapak Ibu tidak bisa mengakses Animaker. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa diskusi dalam WA Group terkait materi-materi yang sebelumnya. Batas terakhir sesi diskusi sampai tanggal 23 nggih Bapak Nanang? Baik Pak, siap Pak. Mungkin malam kali ini kami cukupkan untuk materi di hari yang ketiga. Semisal Bapak Ibu ada pertanyaan atau kendala, kami akan melakukan sesi diskusi melalui WA Group selama 5 hari sejak tanggal 15 sampai tanggal 23 September. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila pembelajaran malam kali ini tidak berjalan dengan lancar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.